Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-023020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan dari hasil tugas saya pada mata kuliah mikrokontroler berkenaan dengan akses kontrol motor DC. Nah, jadi untuk pada tugas kali ini yaitu terdapat sebuah perintah bahwasanya kerjakan latihan 1 sampai latihan 3 dengan cara simulasi menggunakan aplikasi Proteus ataupun dengan menggunakan hardware-nya langsung, dan didokumentasikan pengerjaan tersebut dalam video. Kemudian kirim hasil video tersebut ke Google Classroom pada link tugas. Nah, jadi saya sudah mengerjakan dari latihan 1 dan juga latihan 3 dengan cara simulasi dan juga hardware-nya. Jadi mungkin saya nanti bisa langsung mensimulasikan dan juga mendemonstrasikan dari hasil program maupun hasil rangkaian yang sudah saya buat itu. Jadi merujuk untuk latihan yang pertama dulu. Latihan yang pertama ini. Nah, untuk latihan pertama yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino. Jadi mungkin di sini saya memberikan sebuah dasar teorinya dulu berkenaan dengan motor DC. Jadi untuk motor DC sendiri adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik ataupun gerakan. Jadi energi listrik tersebut itu disalurkan berupa tegangan arus searah direct current DC. Nah, motor DC ini memiliki dua jalur kabel terminal, yaitu jalur positif, biasanya tertanda berwarna merah, jalur positifnya. Untuk yang jalur yang kedua yaitu jalur negatif, sehingga terdapat dua jalur dua jalur yang terdapat pada motor DC yang sering digunakan. Jadi dua jalur tersebut itu sebagai jalur untuk memberikan sumber tegangan arus searah supaya motor tersebut itu dapat bergerak. Itu. Jadi untuk motor DC ini menghasilkan sebuah gerakan putaran dengan kecepatan gerak putar pada motor DC dihitung berdasarkan jumlah per menit ataupun biasanya dikenal dengan istilah RPM atau revolution per minute. Nah, gerakan putaran pada motor DC ini dapat dibuat berputar searah jarum jam clockwise maupun berlawanan jarum jam atau anti clockwise dengan cara mengubah polaritas listrik yang diberikan pada jalur terminal motor DC tersebut. Nah, jadi mungkin untuk mengubah dari polaritas antara kutub positif dan juga negatif ini berpengaruh dari putaran motor yang dihasilkan. Itu. Jadi mungkin untuk ketika kabel yang berwarna merah pada motor DC ini diberikan jalur positif, kemudian jalur negatif ini diberikan ke ground, nanti putarannya akan searah jarum jam ataupun putar kanan kayak gitu. Mungkin kalau dibalik, yang hitam mendapatkan positif, yang merah mendapatkan ground ataupun negatif, nanti perputarannya searah berlawanan jarum jam atau anti clockwise gitu. Oke, jadi untuk mengontrol dari arah putar ataupun kecepatan pada motor DC itu sendiri diperlukan sebuah rangkaian driver. Jadi tanpanya ada rangkaian driver tersebut itu motor DC tidak bisa secara langsung dapat dikontrol oleh mikrokontroler Arduino. Nah, hal itu dikarenakan besar arus yang dihasilkan dari pin mikrokontroler itu terlalu kecil untuk diberikan pada motor DC. Nah, sehingga dengan adanya rangkaian driver tersebut dapat memberikan arus cukup pada motor DC yang digunakan. Nah, jadi berikut merupakan macam-macam driver motor DC yang digunakan. Nah, di sini terdapat contoh driver H-bridge, driver L298, driver L293. Nah, pada simulasi dan juga hardware ini yang sudah saya buat menggunakan driver H-bridge dan juga driver L298 yang menggunakan hardware-nya langsung. Jadi simulasi menggunakan H-bridge, untuk demonstrasi alatnya atau hardware menggunakan driver L298. Gitu. Oke. Nah, mungkin untuk skema yang sudah saya buat untuk simulasi latihan kontrol menggunakan DC dengan driver H-bridge itu seperti ini. Driver H-bridge-nya saya sudah buat menggunakan simulasi aplikasi Proteus dengan komponen yang pertama yaitu dioda
1N4148, kemudian ada motor di tengah ini, kemudian ada resistor, kemudian ada TIP 120 sebagai driver dari pembalik kutub pada motor DC ini. Jadi nanti untuk inputnya itu berada di sini dari logic toggle ya. Logic toggle ini nanti diganti pirantinya menggunakan input microcontroller, output microcontroller maksud saya. Jadi ini masuk ke microcontroller nanti. Nah kayak gini. Jadi ini untuk latihan yang pertama tadi. Balik ke latihan 1. Nah pada latihan 1 ini tadi berdasarkan pada rangkaian driver H-bridge itu diberikan sebuah output Arduino. Nah mungkin bisa langsung saya tunjukkan dari hasil gambar rangkaian yang sudah saya buat skematiknya pada aplikasi software Proteus. Nah kayak gini. Jadi yang diperlukan tadi kan transistor TIP 120, kemudian di sini ada dioda 1N4148, kemudian ada resistor 1K. Nah, kemudian di sini juga ada Arduino. Nah, pada pin yang digunakan untuk mendrive masing-masing transistor di sini menggunakan pin 7 dan juga pin 6. Nah, dan cara kerja dari rangkaian ini yaitu untuk memutar dan membalikkan putaran motor yang di sini. Jadi dikontrolnya menggunakan Arduino, nanti drivernya menggunakan driver bridge ini. Nah itu jadi untuk apa? Untuk lanjut cara kerjanya, ketika pin 7 ini diberi sinyal high dan pin 6 ini diberi sinyal low, maka yang aktif adalah transistor yang ini dan juga yang ini diberikan sinyal high karena dia apa? NPN berarti kan diberikan 1 di sini, diberikan inputan 1. Maka untuk Q1 ini aktif dan juga Q4 ini akan aktif dan Q3, Q2 ini tidak akan aktif. Berarti untuk kutub positifnya berarti terdapat di sini kutub positif dan di sini kan mendapatkan kutub negatif. Berarti ntar akan berputar searah jarum jam ataupun di sini ketika diberikan 1 dan 0. Begitupun sebaliknya ketika diberikan di sini di pin 6-nya 1, di sininya 0, maka akan berlawanan jarum jam karena transistor yang aktif adalah Q3 dan Q2. Untuk Q1 dan Q4 ini pada mati karena tidak mendapatkan sinyal positif ataupun 1 pada basis Q4 dan Q1. Akan tetapi untuk Q3 dan Q2 yang bekerja. Itu berarti ntar di sini terdapat kutub positif yang disalurkan oleh transistor ini, kemudian di sini menyalurkan kutub positif. Nah ketika diberikan sinyal 00 ya berarti semua transistor tidak bekerja. Nah di sini diberitahu bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan kedua dari terminal output yang ada di sini 7 dan 6 diberikan high dikarenakan nanti akan terjadi hubung singkat. Terjadi hubung singkat dikarenakan untuk pada transistor kedua-duanya ini akan bekerja semuanya. Jadi sehingga pada kutub positif dan negatif di sini akan bertemu nantinya dan akan menjadi short ataupun motornya akan panas ataupun terbakar gitu. Baik, untuk skemanya mungkin seperti itu. Saya lanjut ke dalam program yang sudah saya buat pada latihan yang 1 ini. Nah, ini merupakan program yang sudah saya buat dan sudah dapat bekerja dengan baik gitu. Untuk yang pertama, di sini saya mengincludekan sebuah library untuk menampilkan dari LCD pada LCD 16x2. Itu nanti akan ada hubungannya dengan percobaan demo hardware alat saya. Jadi saya menggunakan LCD sebagai penampilan informasi arah putaran motornya. Nah pada simulasi ini saya tidak menggunakan LCD akan tetapi saya menggunakan driver H-bridge itu tadi, lebih menitik beratkan ke rangkaian skematik yang sudah saya buat. Nah oke. Terus selanjutnya di sini untuk masing-masing pin output yang ada di Arduino tadi yang kehubung ke ke driver.
ke driver motor, yaitu pin A tadi kan berada di pin 7, kemudian pin B ke pin 6 ini. Dan masing-masing transistor ini 7 dan 6. Nah, 7 dan 6. Selanjutnya device setup, di sini terdapat inisialisasi pada LCD-nya yang digunakan pada hardware-nya nanti. Kemudian di sini dari masing-masing pin tersebut diset sebagai output. Jadi pin A ataupun pin B ini diset sebagai output. Dikarenakan nanti kontrolnya itu cuman dikasih kondisi high dan low aja. Jadi sehingga dikondisikan sebagai actuator ataupun output gitu. Kemudian di sini penampilan sebuah informasi kontrol arah putar motor DC tanpa PWM. Jadi nanti kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan, maksudnya konstan di sini itu berarti untuk putaran motornya itu dari kecepatan maksimal ataupun pada PWM 255, ataupun berarti yang digunakan 12 volt, berarti ya yang tersuplai pada motor tersebut adalah 12 volt. Berarti ketika low berarti 0, ketika high ntar motor tersebut akan aktif berputar dengan catur daya tegangan sebesar 12 volt gitu. Dan pada void loop, nah pada void loop di sini terdapat fungsi berhenti. Setelah fungsi berhenti ini, selanjutnya di sini terdapat informasi untuk menampilkan motor tersebut berputar atau tidaknya. Berarti kan ketika berhenti di sini mengeprintkan sebuah tulisan ataupun karakter yang ada di LCD motor berhenti. Kemudian di sini ada informasi motor DC dengan jeda delay selama 1000 milisecond ataupun 1 detik. Nah, pada isi fungsi berhenti ini kayak gini. Nah, diberikan kondisi low, berarti pin A dan pin B tersebut low. Dari pin A, pin B low, pin 7 dan pin 6 ini low. Berarti kan tidak ada transistor yang aktif, dikarenakan pada masing-masing basisnya ini tidak mendapat sinyal 1 ataupun high, dikarenakan dia kan NPN, berarti pada pin basisnya itu harus diberikan positif. Berarti kan kalau low mendapatkan 0 ataupun ground itu. Oke, untuk selanjutnya setelah diberhentikan selang jeda selama 1 detik, kemudian putar kanan. Setelah putar kanan muncul juga informasi bahwasanya motor tersebut itu berputar ke kanan gitu. Selang jeda selama 2000 milisecond ataupun 1 detik. Nah, pada isi fungsi putar kanan berarti pada pin A di high kan, kemudian pin B di low kan. Nah, pin A di sini yang di 7 di high kan, dan di pin 6 di low kan. Berarti nanti yang aktif adalah transistor yang ini dan ini. Positif di sini, kemudian negatif di sini. Berarti nanti putaran motornya akan searah jarum jam ataupun clockwise, putar ke kanan. Nah, selanjutnya ketika sudah terpenuhi jeda selama 2 detik, kemudian motor tersebut diberhentikan kembali selang jeda selama 1 detik atau 1000 milisecond dengan menampilan informasi motor berhenti. Kemudian di sini ada putar kiri. Nah, putar kiri ini berarti berkebalikan dari putar kanan. Yang di high kan adalah pin B, kemudian pin A adalah low, dengan dipanggil fungsi putar kiri gitu. Putar kiri jeda selama 2000 milisecond gitu. Jadi begitupun seterusnya, balik lagi ke berhenti, putar kanan, berhenti, putar kiri, berhenti, putar kanan, berhenti, putar kiri. Baik, mungkin saya bisa langsung mendemonstrasikan dari hasil program yang sudah saya buat. Saya sudah mengcompile export binary, bisa langsung saya masukkan ke dalam microcontroller Arduino nya. Oke. Start simulation. Oke. Nah, motor tersebut dapat berputar. Nah, untuk awalnya tadi berarti ketika pin 7 dan pin 6-nya ini berarti diberikan sinyal high dan low, dia berputar ke kiri, berarti terbalik. Berarti ketika transistor ini Q1 dan Q4 ini aktif, berarti berputar motor tersebut ke kiri ataupun berlawanan jarum jam. Dan ketika ini
Q3 dan Q2 ini yang aktif akan berputar ke kanan kayak gitu. Setelah berhenti berputar ke kiri, setelah berputar ke kiri kemudian berhenti kembali, setelah berhenti jeda selama 1 detik kemudian putar ke kanan. Oke, mungkin itu untuk latihan yang ke-1 yang sudah saya buat. Untuk hardware-nya nanti saya bisa mendemonstrasikan secara langsung, dan untuk wiring dan juga penampilan hasil pada alat yang sudah saya buat menggunakan Arduino juga, dan juga menggunakan driver motor L298, bukan yang tipe bridge, tapi langsung menggunakan modul itu. Oke, lanjut ke dalam latihan yang kedua. Nah, ini untuk latihan kedua di sini yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver bridge dengan Arduino. Nah, di sini menggunakan tombol. Dan untuk driver bridge-nya sendiri masih sama. Pada rangkaiannya tetap menggunakan transistor TIP 120, kemudian resistor 1K, dan di sini tetap menggunakan Arduino, dan ditambahkan sebuah komponen tombol ataupun push button sebanyak 3 biji. Nah, tombol di sini berfungsi untuk mengkontrol dari arah putaran motornya. Dan untuk tombol yang pertama digunakan sebagai putaran motor ke kiri, untuk tombol yang tengah ini yang kedua motornya akan berhenti, kemudian tombol yang ketiga ataupun yang paling kanan tersendiri ini untuk putar yang ke kanan. Jadi kontrol putarannya ini tidak secara otomatis seperti pada latihan yang pertama, kan, tetapi putaran pada motor ini tuh dikontrol juga menggunakan push button dan masing-masing fungsinya tadi. Begitu. Oke. Mungkin bisa merujuk ke dalam rangkaian yang sudah saya buat. Nah, ini saya sudah membuatnya 3 tombol push button. Yang ke kiri itu untuk putar kiri, mohon maaf, ini maksud saya putar kiri. Nah, yang tengah untuk berhenti, yang paling kanan sendiri untuk putar kanan. Itu. Untuk drivernya masih sama. Dan untuk pin yang digunakan yaitu yang tombol kiri ini pinnya terhubung ke pin 2, pin yang kedua. Untuk yang berhenti terhubung ke pin 3. Untuk yang ke kanan, tombol yang ketiga ini terhubung ke pin yang nomor 4 gitu. Oke. Untuk driver motornya masih sama menggunakan tipe bridge. Mungkin saya bisa lanjut ke dalam program yang sudah saya buat untuk mengkontrol dari 3 push button tadi yang difungsikan sebagai penggerak kanan ke kiri dan berhenti dari motor yang digunakan. Oke, untuk program yang pertama di sini terdapat sebuah pemanggil library pada LCD 16x2, nantinya akan digunakan pada hardware saya yang sudah saya buat. Nantinya mungkin untuk menampilkan dari informasi pada arah kontrol putar motornya ketika tombolnya ditekan gitu. Oke, lanjut. Di sini terdapat penginisialisasian pin A dan pin B. Tadi kan pin A terhubung ke pin 7, untuk pin B ke pin 6. Masih sama pinnya, 7 dan 6. Oke, untuk masing-masing tombolnya tadi kan tombol kiri, berarti tombol kiri untuk putar kiri ke pin 2, tombol kiri ke pin 2, tombol henti ataupun untuk tombol berhenti ke pin 3, tombol kanan untuk ke pin nomor 4. Dan di sini terdapat cek tombol. Nah, cek tombol di sini digunakan sebagai pendeklarasian variabel untuk menampung dari digital read masing-masing tombolnya. Begitu. Kemudian di sini ada kondisi nanti akan digunakan sebagai penggantian kondisi antara putaran pada motor ketika putar.
tersebut itu berputar ke kiri, berhenti, dan ke kanan, itu dimasukkan ke dalam sebuah kondisi untuk pengganti sebuah status gitu. Kemudian pada void setup selanjutnya di sini terdapat inisialisasi dari LCD. Kemudian pada pin A, pin B masih sama, di set sebagai output, dan masing-masing pin di set sebagai input pull up dari tombol henti, tombol kiri, dan tombol kanan. Nah, dikarenakan kenapa input pull up itu terhubung langsung ke ground, dari ke pin langsung ke ground. Jadi ketika tidak ditekan berarti nilainya adalah 1, dan ketika tombol tersebut itu ditekan nilainya adalah 0. Setelah itu di sini terdapat penampilan sebuah informasi, yaitu kontrol arah putar motor DC tanpa RPM, tanpa BWM maksud saya. Di sini nanti akan ditampilkan ketika menggunakan hardware. Lanjut pada fungsi void loop. Di sini terdapat cek tombol, digital read, tombol henti. Nah, pada pada variabel cek tombol ini difungsikan sebagai pembacaan tombol henti yang pertama. Nah, ketika tombol henti ini dibaca ketika ditekan, maka kondisinya akan 0. Kondisi tersebut di set 0 awalnya. Dan menampilkan sebuah informasi bahwasanya motor tersebut itu berhenti. Motor tersebut berhenti, kemudian setelah motor tersebut berhenti, lanjut untuk pengecekan tombol yang kiri atau yang kedua, pengecekan tombol yang selanjutnya maksudnya. Untuk cek tombol kiri ini sama, tetap menggunakan satu variabel, tetapi di sini kan diisikan sebuah parameter fungsi tombol kiri. Berarti yang digunakan cek tombol yang kedua ini adalah tombol kiri yang digunakan, bukan lagi tombol yang henti, karena dibacanya sudah pembacaan programnya sudah terlewat untuk tombol henti. Berarti itu kan dibaca adalah tombol kiri ketika ditekan. Dan jika cek tombol ini ditekan lagi, berarti kan tombol kiri ditekan, kemudian kondisinya diubah menjadi 1. Nah, diubah menjadi 1, motor tersebut akan berputar arahnya ke kiri. Setelah berhenti ketika tombol kiri ditekan, berarti motor tersebut berputar ke kiri gitu, dengan pembalikan kondisi 1 gitu. Dan begitu pun juga untuk tombol kanan. Dan ketika tombol kanan tersebut ditekan, maka kondisi akan berubah 2. Kemudian ditampilkan sebuah informasi bahwasanya motor tersebut berputar ke kanan gitu. Nah, dari masing-masing hasil kondisi ini digunakan sebagai pengkontrolan pada putaran motor. Nah, ketika 0, jika kondisinya 0, maka motor tersebut berhenti, memanggil fungsi berhenti ini. Di pin A dan pin B tersebut diberikan sinyal low. Berarti kan tidak ada transistor yang bekerja. Nah, terus untuk kondisi yang pertama, lanjut yang pertama kondisi 1, berarti kan arah putaran motor berputar ke kiri jika kondisinya sudah 1. Berarti kan tadi kan untuk tombol yang ke kiri, putarnya ke kiri dengan memanggil fungsi putar kiri, low dan high kayak gitu. Berarti pin B yang ke-6 yang bekerja. Berarti antara ini Q3 dan Q2 transistornya yang bekerja ataupun aktif. Begitupun juga untuk kondisi yang ketiga, putar kanan. Berarti putar kanan berkebalikan dengan putar kiri. Maaf sebentar. 2 putar kanan ya, putar kanan. Putar kanan pin A di high kan, kemudian pin B di low kan. Berarti yang bekerja adalah Q1 dan Q4. Gitu. Oke, mungkin saya bisa mensimulasikan dari hasil program yang sudah saya buat. Saya sudah export compile binary. Oke, masuk. Oke, program sudah saya masukkan. Run simulasi. Oke, ketika saya tekan, nah sebentar, mohon maaf untuk informasi masing-masing pinnya kondisinya terbalik, diputar kanan. Dan ketika ingin merubah dari polaritasnya, ini kan ketika ditekan putarnya ke kanan. Nah, putarnya kan ke kanan. Putarnya ke kanan. Ingin mengubah polaritas ketika tombol ini ditekan harus putar ke kiri. Berarti kondisi ini yang harus dirubah. Bentar.
kondisi button, nah kondisi ini aja yang dirubah. Berarti di sini adalah height, kemudian di sini low, dan di sini high, kemudian di sini low. Export compile binary. Dan compiling, saya bisa mengupload programnya kembali, isikan file tersebut. Oke, run simulasi kembali. Nah, ketika tombol kiri saya tekan, mohon maaf agak sedikit lag pada laptop saya. Nah, ini putar kiri. Nah, berarti transistor yang aktif adalah ketika putar kiri pin A high, ini high, ini low. Berarti key 1 dan key 4 yang bekerja. Di sini positif dan di sini negatif. Begitu. Maka motor tersebut akan putar ke kiri. Kita tombol henti saya tekan, nah motor tersebut juga akan berhenti. Berarti tidak ada transistor yang bekerja karena pin 7 dan 6 memberikan sinyal low gitu. Berarti tidak ada transistor yang bekerja. Tidak ada yang mengalirkan sebuah tegangan ataupun arus gitu pada masing-masing kolektor dan emitter pada transistornya. Putar kanan, nah motor tersebut akan berputar ke kanan. Berarti transistor yang bekerja ini pin 6 high, pin 7 low. Transistor yang bekerja adalah key 3 dan juga key 2. Di sini negatif, mendapatkan arus negatif di sini. Dan di sini tadi nah di sini positif karena terdapat sumber dari sini positif, ini yang bekerja. Oke, ketika saya tekan berhenti, motor tersebut juga akan berhenti. Saya klik putar kiri, dia putar ke kiri motornya. Ketika langsung ditekan putar kanan, motor tersebut juga akan langsung berganti arah putaran motornya. Oke, nanti baik, itu saja mungkin untuk latihan yang kedua. Nanti saya bisa langsung menunjukkan pada demonstrasi yang menggunakan hardware-nya langsung. Oke, lanjut ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga di sini. Nah, pada latihan ketiga di sini yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino, tetap menggunakan tombol dan pengaturan kecepatan putar dengan PWM. Nah, pada latihan ketiga di sini masih menggunakan driver H-bridge untuk simulasinya dan 3 tombol sebagai kontrol arah putaran motornya, tombol kiri, tombol berhenti, dan tombol kanan. Dan di sini terdapat ketambahan 2 tombol untuk penambahan dari kecepatan motornya dan juga untuk mengurangi dari kecepatan motor. Berarti di sini PWM akan difungsikan sebagai supply motor DC untuk mengatur arah kecepatan motornya. Dan untuk pin yang digunakan pada pin PWM-nya yaitu pin 9, dan jangan lupa di sini ditambahkan sebuah transistor TIP41 sebagai transistor pengatur tegangan yang ada di VCC. Berarti nanti kita memberikan sebuah sinyal PWM, jalur sinyal PWM ke pin yang nomor 9 untuk mengatur transistor TIP41 kayak gitu. Berarti nanti akan diberikan sebuah pulsa PWM untuk mengatur dari tegangan yang akan digunakan. Berarti ketika pin PWM berapa untuk mengatur kecepatan yang seberapa gitu. Dan untuk pin yang terletak pada masing-masing penambah dan pengurang PWM,
terletak pada pin yang ke A0 dan A1 udah. Untuk APWM ke A0, untuk down PWM ke A1 gitu. Dan untuk wiring dari driver motor H-bridge-nya masih sama, dan juga tombol kontrol putarannya juga masih sama. Seperti latihan yang kedua. Oke, saya bisa menunjukkan dari hasil yang rangkaian yang sudah saya buat menggunakan aplikasi software Proteus. Nah, di sini. Oke. Dan untuk di sini yang sudah saya buat untuk tambah PWM, kurangi PWM itu saya letakkan tetap di A0 dan A1. Untuk kontrol putaran motornya saya letakkan pada pin 4, 3 dan 2. Pin kiri ke 2, pin berhenti ke 3, pin kanan putar kanan ke pin 4. Nah, lanjut untuk pin 9 ini langsung terhubung ke pin ke basis transistor TIP41 sebagai pengatur tegangan VCC yang ada di sini. Dan saya di sini menggunakan osiloskop sebagai melihat dari gelombang pulsa yang dihasilkan ketika saya tambah PWM dan saya kurangi PWM-nya kayak gitu. Sebagai monitor ketika ditambah PWM-nya, maka lebar pulsanya T-on-nya itu akan seberapa, dan ketika dikurangi akan seberapa gitu, T-on dan T-off-nya. Oke, saya lanjut ke dalam program yang sudah saya buat. Ini. Nah, program yang sudah saya buat. Oke, yang pertama di sini juga saya mengincludekan sebuah library dari Liquid Crystal I2C untuk menyalakan menggunakan LCD 16x2 nya. Saya menggunakan I2C. Nanti yang digunakan demonstrasi alat. Nah, untuk pin A dan pin B nya masih sama di pin 7 dan 9. Nah, ini ada penambahan inisialisasi pin PWM nya yang terletak pada pin 9. Terletak pada pin 9 ini, pin PWM nya sebagai pengatur dari transistor TIP41 yang difungsikan sebagai pengatur tegangan VCC nya. Dan untuk tombolnya saya masih menggunakan maksud saya untuk tombol APWM dan down PWM ini saya letakkan pada A0 dan A1, analog 0 ataupun analog 1. Untuk tombol kontrolnya saya masih menggunakan tombol kiri ke 2, tombol berhenti ke pin 3, tombol kanan ke pin 4. Nah, di sini terdapat nilai dari PWM-nya, penampungan variabel nilai PWM. Saya letakkan pada tipe data integer, kemudian di sini ada cek tombol sebagai penampungan dari kondisi pada masing-masing tombolnya, nanti akan ditampung pada variabel cek tombol. Di sini ada kondisi, variabel kondisi di sini digunakan sebagai pengubah dari status perputaran pada kontrol motornya. Dan itu nanti diatur ketika kondisinya 0 berarti putaran motor berhenti, ketika kondisinya 1 motor akan berputar ke kanan, dan kondisinya 2 motor akan berputar berlawanan gitu. Oke, di sini terdapat variabel string arah putar motor berhenti. Nah, di sini saya bikinkan sebuah variabel motor berhenti arah putar digunakan sebagai penampilan informasi pada status motornya ketika motor tersebut itu dalam kondisi berhenti, dalam kondisi berputar ke kiri ataupun berputar ke kanan, gitu. Oke, di sini ada inisialisasi LCD, nanti saya gunakan pada hardware-nya. Nah, di sini ada pin A, pin B masih di-set sebagai output, dan di sini pin PWM-nya juga di-set sebagai output. Nah, soalnya kan dia akan menghasilkan sebuah pulsa PWM gitu sebagai pengatur tegangan VCC-nya yang menggunakan transistor TIP41. Untuk masing-masing tombolnya di-set sebagai input pull up karena semua tombol terhubung langsung ke ground. Berarti ketika tidak ditekan nilainya 1, dan ketika ditekan nilainya adalah 0. Di sini akan memunculkan informasi yaitu kontrol kecepatan putar pada motor DC. Oke, lanjut ke fungsi void loop.
Nah, pada void loop di sini terdapat cek tombol berhenti. Nah, cek tombol berhenti berarti ketika cek tombol ini dipanggil adalah kepemilikan dari tombol henti. Dan jika cek tombolnya ditekan, tombol henti ini berarti yang ditekan, maka kondisi adalah 0 dan arah putar motor memunculkan informasi berupa motor berhenti dan berbentuk string. Bahasanya nanti akan ditampilkan ke dalam tampilan LCD. Nah, di sini terdapat fungsi tampilan LCD, Kemudian selanjutnya di sini adalah pengecekan sebuah tombol kiri yang dimasukkan ke dalam variabel cek tombol lagi, sama menggunakan variabel cek tombol, tetapi di sini sudah kepemilikannya dari tombol kiri. Dan ketika tombol kiri ini ditekan, itu yang dipanggil adalah cek tombol ini juga. Ketika ditekan, kondisi akan dirubah menjadi 1, maka arah putarnya akan ke kanan, menampilkan informasi motor putar kanan, akan menampilkan sebuah tampilan LCD. Begitupun untuk tombol yang ke kanan. Ketika tombol kanan ditekan, maka kondisinya akan berubah menjadi 2 dan informasi akan tampil motor putar akan ke kiri, kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini terdapat masing-masing kondisi. Ketika kondisinya itu berubah nilainya, kondisi 0 yang pertama tadi kan, ketika tombol henti ditekan kondisinya 0, maka motor tersebut akan berhenti dengan memanggil fungsi berhenti. Nah, fungsi berhenti di sini berarti pin A dan B di low-kan gitu. Dan untuk kondisi yang ke-1 putar ke kiri, manggil putar kiri. Jika kondisi 1 atau putar ke kiri ini. Untuk kondisi 2 berarti putar ke kanan. Sama cara kerjanya kayak yang latihan yang kedua. Dan juga latihan yang latihan kedua aja. Cek tombol, kemudian di sini terdapat cek tombol kembali. Bahasanya cek tombol di sini digunakan sebagai tombol up PWM-nya. Nah, tombol up PWM maka dimasukkan juga kepada variabel cek tombol. Nah, jika cek tombol ini tekan, berarti kan tombol up PWM ini tekan, maka nilai dari PWM tersebut ditambah 5. Berarti untuk kecepatan motornya tersebut, nah, tadi kan nilai awalnya 0, berarti kan sebelum berputar kecepatannya masih 0. PWM-nya masih 0. Ketika ditekan tombol up PWM, berarti nanti PWM akan bertambah 5. Berarti interval tambahnya adalah 5555 gitu. Hingga maksimal nilainya diberi batas maksimal. Jika lebih dari 255, maka nilai PWM-nya adalah maksimal 255, akan berhenti nilainya di 255. Kemudian dimasukkan ke dalam pin PWM dari nilai PWM. Nah, pin PWM tadi di pin berapa? Pin 9. Dan jangan lupa di sini fungsi sebagai pemanggil dari berarti kan analog read itu untuk memanggil dari sinyal PWM-nya. Diberikan fungsi analog read dan dimasukkan variabel pinnya tadi, pin yang ke-9, dan nilainya adalah nilai PWM yang tadi ditambahkan ketika tombol up PWM-nya ditekan. Itu bertambah 5. Kemudian dimunculkan sebuah informasi bahwasanya tambah dari PWM tersebut itu sudah mencapai berapa, kayak gitu. Dan itu nanti saya bisa demonstrasikan yang menggunakan hardware. Dan kemudian jangan lupa di sini diberi delay agar penambahan dari tombol APWM ini adalah 55 gitu, tidak langsung loncat 10 ataupun loncat 15. Jadi tetap intervalnya adalah 555. Selanjutnya di sini terdapat tombol down. Nah, fungsi tombol down ini untuk mengurangi dari nilai PWM-nya. Tadi kan ditambah 5555 dan ini untuk PWM-nya dikurang 5555 dan ketika ditekan satu persatu. Ketika ditekan 5, ditekan kembali 5. Dibatasi juga ketika nilainya sudah kurang dari 0, maka nilai PWM tersebut akan tetap 0. Karena kan tidak mungkin juga nilai PWM minus di bawah 0 gitu. Kemudian ditulis juga sebagai analog read, fungsi analog read, kemudian pin PWM-nya yang pin ke-9 tadi nilainya ditampung berdasarkan dari penekanan tombol tadi. Berarti tombol down PWM gitu. Berarti nanti arah putaran motor berdasarkan dari pin yang ke-9. Basis yang dikontrol oleh pin 9 ini sebagai pengatur tegangan PCC-nya akan berdasarkan dari nilai PWM yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian di sini
ditampilkan sebuah informasi kembali. Nah, bahwasanya tampilkan nilai PWM-nya itu sudah mencapai berapa gitu, sehingga bisa dapat dipantau oleh LCD. Kemudian jangan lupa diberi delay sebagai waktu tunda hingga ketika tombol tersebut ditekan itu berkurangnya adalah 555, tidak intervalnya tetap 5, tidak langsung minus 10 ataupun minus 15 kayak gitu. Oke, dan untuk fungsi dari tampilan LCD-nya yaitu menampilkan sebuah informasi. Yang pertama tadi kan ada ada variabel arah putar. Arah putar ini nanti diganti-gantikan oleh ini masing-masing kondisi pada penekanan tombol kiri, henti, dan juga kanan. Oke, untuk nilai PWM, informasi nilai PWM-nya terletak di sini. Nilai PWM, nanti nilai PWM-nya yang keberapa itu dimasukkan ke dalam LCD.print nilai PWM. Baik, oke, mungkin di sini saya bisa langsung mendemonstrasikan dari program yang sudah saya buat. Saya sudah export compile binary, kemudian saya masukkan isi programnya, kemudian saya run simulasi. Oke, dan ini untuk bentuk sinyal yang saya pakai kan yang A, berarti yang berwarna kuning, yang langsung terhubung ke dalam pin 9, berarti PWM yang dikontrol kan. Ketika tombol kanan ini saya tekan, nah motor tersebut tidak akan berputar dikarenakan sinyal PWM tersebut itu masih 0, nilainya itu masih 0 dan masih belum ditambahkan. Nah, ini saya coba tambahkan 1. Nah, ini saya coba tambah 1, sinyal PWM tersebut sudah bertambah 5. Duty cycle-nya sudah sudah ada gitu. Ketika saya tambah lagi, maka T-on-nya akan semakin lebar. T-on-nya. Nah, pada motor masih belum berputar secara signifikan dikarenakan mungkin nilai PWM-nya masih terlalu kecil. Apalagi ini dengan ditambah simulasi yang agak lagging terkadang, tergantung dari spesifikasi laptop yang digunakan. Saya tambah 100 melurus, maka lebar dari T-on-nya akan semakin lebar. Tambah. Saya tekan terus, nanti pulsanya akan lebar, tambah. Tambah. Nah, ini mungkin duty cycle-nya yang 50%, sama dari T-on dan T-off-nya adalah 50 banding 50%. 50%. Jadi masih setengahnya. Dan motor masih belum bekerja. Sebentar. Pin 7 sudah mendapatkan sinyal high. Berarti transistor yang bekerja adalah Q1 dan Q4. Saya tekan kembali. Oke, mungkin ini jeda penekanan tombolnya terlalu lama, 100 milisecond untuk simulasi. Jadi mungkin saya nanti akan ubah menjadi 50 ataupun 10 milisecond. Jadi ini mungkin sudah sekitaran 70% jadi cycle. Sudah 80. Nah, itu motor tersebut sedikit demi sedikit berputar, akan tetapi tidak maksimal karena nilainya yang diberikan belum semuanya, dan nilai duty cycle-nya juga masih belum 100%. Ketika diberikan 100%, nah ini mungkin sudah 100%. T-on-nya sejajar lurus. Bentar, ini masih terjadi lag. Nah, ini T-on-nya akan sejajar lurus
high terus, berarti nanti motor tersebut akan berputar maksimal, diberikan sebuah sinyal PWM 255 gitu. 255 akan berputar. Ketika saya kurangi secara terus menerus, maka motor tersebut akan melambat seiring dengan berkurangnya nilai PWM. Berarti T-on duty cycle-nya persentasenya akan berkurang sedikit demi sedikit berdasarkan dari PWM yang dikurangi kayak gitu. Oke, mungkin saya bisa merubah dari dari nilai ininya agar penekanan pada tombolnya bisa cepat. Dan compiling, stop simulasi dulu, saya start kembali. Nah, saya up, sudah bekerja. Astagfirullah. Nah, pin 7. Nah, pin 7 sudah bekerja. APM, nah di sini bertambah. Tambah bertambahnya lumayan cepat karena kan tadi waktu jeda tundanya saya berikan 10 milisecond yang lebih singkat. Dan kerapatan dari duty cycle-nya akan menuju T-on ke 100%. T-on-nya akan semakin tinggi. Nah, ini mungkin sudah 100%. Motor akan berputar. Nah, 100%, dan saya kurangi, motor akan melambat. Oke, baik. Mungkin itu untuk simulasi dan juga percobaan berdasarkan dari hasil tugas saya pada latihan 1, 2, dan 3. Mungkin untuk yang selanjutnya ini saya bisa memaparkan dari hasil rangkaian pada latihan 1, 2, dan 3 yang sudah saya buat, dan dari program yang sama tetapi rangkaian yang berbeda. Nanti saya akan sisipkan pada hasil video setelah ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin untuk video demonstrasi saya akan menunjukkan pada latihan yang ke-1 terlebih dahulu. Dan latihan yang ke-1 tadi kan untuk mengkontrol dari arah putar motornya tersebut secara otomatis bergantian. Berarti putaran motor ke kanan, kemudian berhenti, putar ke kiri, kemudian berhenti kembali, akan berputar ke kanan. Itu secara otomatis tanpa menggunakan tombol yang ditekan gitu. Berarti nanti tombol ini masih belum difungsikan ke latihan yang pertama. Akan tetapi nanti untuk kondisi dari putaran motor akan ditampilkan melalui LCD yang ada di sini. Nah, di sini saya menggunakan driver motor modul L298. Nah, L298. Pada modul L298 di sini, yang pertama yaitu pada supply-nya mencatu daya sumber tegangan sebesar 12 volt. Pada merah yang sebelah sini 12 volt. Untuk yang tengah adalah ground, masuk ke ground di sini terlebih dahulu. Ground-nya ada di power supply. Kemudian di sini lanjut masuk ke ground, dijadikan satu oleh ground-nya Arduino yang ada di sebelah sini, yang berwarna biru. Ini berwarna biru, masuk ke groundnya Arduino sehingga menjadi satu. Dan kemudian untuk wiring motornya itu lanjut masuk ke ini, wiring motornya
masuk ke driver motor di sebelah sini. Nah, untuk pin in-nya itu saya menggunakan in 3 dan in 4 untuk mengkontrol dari arah putaran motornya. Saya menggunakan in 3 dan in 4. Untuk in 1 dan in 2 itu mengkontrol motor yang ada di sebelah sini. Dan untuk motor yang sebelah sini itu dikontrol oleh pin in 3 dan in 4. Saya masukkan ke dalam pin yang nomor 6 dan 7. Ada di situ pin nomor 6 dan 7. Nah, untuk yang oranye in pin 6 ke in 3, pin 7 ke in 4. Nah, itu untuk mengontrol dari arah putaran motor yang sebelah sini. Untuk LCD-nya saya menggunakan LCD 16x2 sebagai penampilan informasinya yang menggunakan I2C yang terhubung ke dalam VCC 5V dan ground, kemudian komunikasinya adalah I2C menggunakan serial data dan serial clock SDA SCL yang terdapat di A4 dan A5, ataupun bisa menggunakan pin ini langsung SCL dan SDA. Oke. Nah, untuk percobaan latihan ke-1 ini tegangannya masih konstan sebesar 255, berarti tanpa menggunakan PWM. Dan untuk pin yang di sini masih di jumper karena belum menggunakan PWM. Akan tetapi untuk latihan yang ketiga nanti, pin ini akan dicabut sebagai pin PWM-nya, sebagai kontrol kecepatan motornya. Nah, pin ini ketika jumper dicabut sebagai kontrol kecepatan motornya ini, ketika pin yang sebelah sini enable A ini dilepas, berarti nanti akan mengatur kecepatan motor yang sebelah sini, output motor sebelah sini nanti. Nah, ini berhubung saya menggunakan sebelah sini, berarti enable B ini yang saya pakai gitu. Dan tetapi untuk latihan 1 dan latihan kedua nanti ini masih belum difungsikan gitu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari wiring yang sudah saya buat. Mungkin bisa langsung saya demonstrasikan. Oke. Nah, itu kontrol motor DC. Nah, motor akan berputar ke kanan dengan munculnya informasi putar ke kanan, kemudian motor berhenti. Motor akan berhenti berputar ke kanan, setelah berputar ke kanan akan berhenti berputar ke kiri. Ya, gitu. Nah, motor akan bergerak ataupun berputar secara otomatis, berpindah dari ke kiri dan ke kanan dengan jeda selang putaran masing-masing kiri dan kanan selama 2000 milisecond ataupun 2 detik. Dan untuk berhentinya selang jeda selama 1 detik. Baik, mungkin itu untuk demonstrasi dari latihan yang ke-1. Lanjut ke percobaan demonstrasi yang latihan yang kedua. Oke, saya lanjut untuk mendemonstrasikan dari latihan yang kedua. Dan latihan yang kedua di sini saya tambahkan sebuah 3 tombol. Nah, bahwasanya tadi untuk latihan yang kedua kan mengatur dari arah gerakan putaran motor berdasarkan dari penekanan tombol. Nah, tombol yang di sini yaitu untuk putar ke kiri dan tombol yang tengah untuk putar berhenti, dan untuk yang kanan adalah untuk memutar motor ke kanan gitu. Dan di sini untuk rangkaiannya masih sama, tetap menggunakan driver motor L298, dan untuk power supply-nya masih tetap sama menggunakan catu daya sebesar 12 volt. Di sini ada groundnya dijadikan satu oleh oleh microcontroller Arduino-nya. Kemudian untuk motornya saya hubungkan ke dalam pin yang sebelah sini. Kemudian untuk yang digunakan mengatur arah gerak putaran motornya yaitu in 3 dan in 4. Kemudian
enable B-nya dihubungkan atau di jumper, dikarenakan kita masih belum menggunakan PWM. Nanti pada latihan ketiga menggunakan PWM, berarti nanti untuk jumpernya di sini dilepas. Dan tombol yang ada di sini masih belum difungsikan sebagai tombol up dan down, tambah PWM dan juga kurangi PWM, ataupun untuk mengatur kecepatan badan motor yang ada di sini. Dan untuk penampilan informasinya masih sama, saya menggunakan LCD 16x2 yang menggunakan I2C di sini sebagai perantara antara microcontroller dan LCD-nya. Berarti nanti dihubungkan ke I2C serial clock dan serial data. Dan untuk pin masing-masing pin tombolnya saya hubungkan ke pin 2, 3, 4. Pin 2, 3, 4. Berarti di sini pin 2, pin 3 dan pin 4. Dan untuk program di sini sama kayak program simulasi yang saya gunakan tadi pada aplikasi software Proteus. Jadi saya bisa bisa langsung upload ke microcontroller yang ada di sini. Ya, bisa langsung saya upload dan saya demonstrasikan secara langsung. Oke. Saya nyalakan. Nah. Kemudian akan muncul sebuah informasi kontrol arah putar motor DC tanpa PWM. Berarti kecepatannya konstan, tidak dapat diubah-ubah. Berarti cuma yang diubah-ubah adalah arah putaran motornya, arah geraknya, putar kanan, putar kiri, dan berhenti dengan menggunakan push button di sini. Oke, mungkin saya bisa tekan tombol yang sebelah sini untuk putar kiri. Nah, motor berputar ke kiri dan bekerja. Saya tekan tombol yang tengah, motor tersebut akan berhenti dengan menampilkan informasi motor berhenti. Untuk yang ke kanan, motor putar kanan. Berhenti, kemudian putar kanan lagi. Kita putar kanan, saya langsung tekan putar kiri. Motor tersebut berputar ke kiri, saya putar kanan. Tersebut berubah putarannya ke kanan. Saya tekan berhenti. Nah. Baik, mungkin itu saja untuk demonstrasi pada latihan yang kedua. Mungkin saya bisa langsung beranjak ke latihan yang ketiga. Itu. Saya lanjut ke dalam demonstrasi latihan yang ketiga. Untuk latihan yang ketiga di sini ditambahkan dua buah tombol sebagai tombol up PWM dan juga tombol down PWM yang ada di sebelah sini. Dan berarti untuk tombol up PWM di sini untuk menambah dari kecepatan motor, dan untuk tombol yang sebelah sini untuk mengurangi dari kecepatan motor. Dan tombol tiga tombol ini difungsikannya masih sama sebagai kontrol putaran motor. Di sini difungsikan sebagai kontrol putar kiri, di setengah berhenti motornya, kemudian di sebelah kanan akan berputar motornya ke arah kanan. Dan saya masih tetap menggunakan modul driver motor L298. Inputnya juga masih sama, input power supply sebesar 12 volt. Di sini positif 12 volt, yang tengah adalah negatif 12 volt, dan dihubungkan jadi satu ke Arduino groundnya, jadi satu groundnya. Dan untuk motornya saya menggunakan jalur terminal yang sebelah kanan di sini, dan yang difungsikan sebagai pengatur kecepatan motor. Berarti tadi kan untuk pin enable P-nya saya lepas jumpernya, dan saya hubungkan pin tersebut ke dalam pin yang nomor 9 yang ada di Arduino
pin yang nomor 9 di sini berwarna coklat sebagai mendapatkan jalur sinyal PWM-nya. Dan untuk arah putaran motornya saya menggunakan in 3 dan in 4 masih sama ke pin 6 dan pin 7. Dan untuk tombolnya saya hubungkan ke pin A5 dan A4. Nah, itu A5 dan A4 untuk tombol up dan down PWM. Itu pengatur kecepatannya. Dan untuk tombol ini masih sama pin 2, 3, dan 4. Dan untuk penampil informasinya nanti bahwasanya motor tersebut itu berputar ke arah mana, berputar ke kanan, berhenti ataupun ke kiri. Dan juga pada tampilan LCD ditampilkan sebuah informasi dari nilai PWM ketika ditambah ataupun dikurangi. Dan berarti nanti button ini yang difungsikan sebagai penambah dan pengurangan PWM-nya. Oke, untuk programnya saya masih sama, tetap menggunakan program yang saya gunakan pada simulasi aplikasi Proteus tadi. Jadi tinggal diupload pada microcontroller Arduino yang ada di sini. Baik, mungkin saya bisa langsung mendemonstrasikan. Nah, informasi yang pertama, nah, kontrol kecepatan putar motor DC. Nah, di sini kontrol kecepatan motor putar DC. Untuk yang pertama mungkin saya bisa menekan tombol kontrol putar motor kanan dulu. Kontrol putar kanan. Nah, LCD akan memunculkan, mohon maaf. Berarti yang sebelah sini putar kanan, mohon maaf. Sebelah sini putar kanan, dan sebelah sini putar kiri. Dan untuk informasi nilai PWM-nya masih 0, dikarenakan berarti masih belum ada penjumlahan dari tombol yang ada di sini. Masih belum. Dan ketika saya tekan tombol tambah PWM-nya, mohon maaf, di sebelah sini. Tambah. Nah, maka informasi akan tertampil, nilai PWM-nya akan bertambah 555 berdasarkan dari program yang sudah dibuat. 555. Dan motor akan berputar pada PWM 45. Akan berputar PWM ke 45, berputarnya ke arah kanan. Dan kecepatan motor ini seiring dengan ditambahnya jumlah PWM ketika ditekan. Motor tersebut akan berputar seiring dengan PWM-nya ditambahkan. 110, 125, 135. Nah, saya tekan terus sampai maksimal nilainya adalah 255. Dan kecepatan motornya akan berputar secara maksimal. Ketika tombol saya kurangi, maka kecepatan motor juga akan berkurang seiring dengan nilai PWM-nya berkurang. Nah, baik. Untuk nilai PWM 25 motor tidak dapat berputar, berarti jumlah T-on yang diberikan atau duty cycle, persentase dari duty cycle-nya masih belum terpenuhi untuk spesifikasi motor yang digunakan. Masih belum dapat berputar. Kiri masih belum dapat. Dan saya tambahkan ini PWM-nya hingga 45, motor tersebut akan berputar. Putar ke kanan, kemudian putar ke kiri ketika tombol ini saya tekan, putar ke kanan, putar ke kiri. Dan kecepatan PWM yang diberikan adalah 45. Putar kanan, putar kiri. Putar kanan, saya up PWM-nya.
Ambang batas maksimal 255 tersebut akan berputar secara maksimal. Stop, kiri, stop, kanan. Ini BPM 100, stop, kanan, stop, kiri, kanan, kiri. Stop. Baik, mungkin itu untuk demonstrasi yang terakhir untuk latihan yang ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.